Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nanda Silva Rahman. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan video pembahasan tentang materi jual beli dalam syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erga Rizky Mawangi dari kelas 11 MIPA 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rahma, saya dari kelas 11 MIPA 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalisa Novita Dewi dari kelas 11 MIPA 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Talia Said dari kelas 11 MIPA 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Lakianti Salwi, saya dari kelas 11 MIPA 4. Jual beli secara bahasa ada dengan menukar sesuatu yang lain, sedangkan secara istilah ada suatu perjanjian tukar-menukar di antara kedua belah pihak. Dasar hukum jual beli. Jual beli merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukumnya boleh. Mengenai transaksi jual beli, ini banyak disebut di dalam Al-Quran, hadis serta ijma. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berkenaan dengan transaksi jual beli salah satunya terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan batal, melainkan dengan jalan jual beli, suka sama suka. Dalam transaksi jual beli, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rambu-rambu agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu menghindari perselisihan di antara kedua belah pihak. Perbuatan yang dilarang di antara ketentuan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi dalam muamalah dilakukan secara suka sama suka. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, dari Rafa'ah bin Rafi radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling baik? Rasul SAW menjawab, usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik. Dari hadis riwayat Al-Bazzar dan Al-Hakim. Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan perbuatan yang baik. Dalam jual beli, seseorang berusaha saling membantu untuk menukar barang dan memenuhi kebutuhannya. Ijma ulama menyepakati bahwa jual beli boleh dilakukan. Kesepakatan ulama didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa ada pertolongan dan bantuan dari saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, jual beli sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan hidupnya. Karena perjanjian jual beli sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang berakat atau penjual dan pembeli. Yang kedua, nilai tukar barang atau uang dan barang yang dibeli. Yang ketiga, ijab qabul. Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Syarat jual beli. Syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama sesuai dengan rukun jual beli, yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya, dan ijab kabul. Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut. Pertama, tentang subjeknya, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli disyaratkan. Yang pertama, berakal sehat, yaitu harus dalam keadaan sehat rohaninya. Yang kedua, dengan kehendaknya sendiri, yaitu ketika melakukan perbuatan jual beli, salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan kepada pihak lain. Yang ketiga, kedua belah pihak tidak mubazir, yaitu pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros. Yang keempat, balik atau dewasa. Balik atau dewasa menurut hukum Islam adalah apabila laki-laki telah berumur 16 tahun atau telah bermimpi, sedangkan bagi perempuan telah haid. Yang kedua, tentang objeknya, yaitu benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, suci barangnya, yaitu barang yang diperjualbelikan tidak digolongkan sebagai benda yang diharamkan.
Yang kedua, dapat dimanfaatkan, yaitu berguna bagi si pemilik barang. Yang ketiga, milik orang yang melakukan akad, yaitu orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut. Yang keempat, mampu menyerahkan, yaitu penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan. Yang kelima, mengetahui, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya. Ketiga, lafaz atau ijab qabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam jual beli dalam Islam. Dapat dilihat pada dua sudut pandang, yaitu dari kacamata hukum Islam dan kacamata barang. Yang diperjualbelikan jual beli ada 3 macam. 1. Jual beli barang yang kelihatan. Maksudnya pada penjual beli, antara pembeli dan penjual ada yang diperjualkan di depan mata. Yang kedua, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji. Contohnya hal ini dilakukan masyarakat dalam jual beli pesan barang. Yang ketiga, jual beli tidak ada. Sedangkan jual beli yang barangnya belum ada dalam hukum Islam itu tidak diperbolehkan kecuali bagi orang-orang tertentu dalam menaksir, maka diperbolehkan. Oke, jadi manfaat dari jual beli yaitu antara lain 1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat dan menghargai hak milik orang lain. 2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka. Masing-masing pihak merasa puas. Ketiga, penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang. Sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari. Keempat, dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang batil. Kelima, penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Hikmah dari jual beli itu sendiri yaitu dalam garis besarnya sebagai berikut. Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan untuk hamba-hambanya. Bu, harga daging sapinya berapa ya 1 kilogram? Sekarang 120.000 ya Bu 1 kilogramnya. Wah, harganya sudah naik ya Bu? Iya Bu. Setengah kilogram 50.000 boleh nggak Bu? Wah, kalau setengah kilogram 60.000 ya Bu. 50.000 saja ya Bu, setengah kilogramnya. Masih belum bisa Bu kalau 50.000. Ya sudah, 55.000 setengah kilogramnya ya Bu. Baik Bu, setengah kilogram ya. Iya Bu, ini uangnya 55.000 ya, terima kasih. Ini dagingnya, terima kasih Bu.